Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Sahabat Madani rahimakumullah, para dewan guru, para santri Pondok Pesantren Tahfidz Quran Madani, yang semoga kita semua diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan diskusi kaitannya dengan salah satu cabang ilmu Al-Qur'an. Jadi ada ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, dan di antara ilmu-ilmu Al-Qur'an itu ada yang dikenal dengan ilmu qiraat. Ilmu cara membaca bentuk-bentuk bacaan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini tidak populer ya pada zaman dahulu, tetapi pada zaman sekarang sudah mulai banyak dikenal. Yang lebih dikenal dengan qiraat sab'ah atau al-qiraat as-sab', atau juga yang dikenal dengan al-qiraat al-asyarah, ya, qiraat 10. Nah, sebetulnya bagaimana sih ya munculnya qiraat sab'ah? Apakah qiraat sab'ah atau qiraat asyarah itu ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa inna hadzal Qur'an unzila ala sab'atu ahruf faqra'u ma tayassara min. Jadi ada satu hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal, yang berkaitan dengan qiraah. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh diantaranya oleh Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'atu ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 huruf. Maka kata Rasulullah, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah oleh kalian mana yang dirasa lebih mudah untuk kalian. Apakah hadis ini bermakna qiraah sab'ah ataukah tidak? Ya, kalau kita melihat penjelasan para ulama, maka akan ditemukan sebetulnya ya makna dari sab'atu ahruf adalah bukan qiraah sab'ah, apalagi qiraah asyarah. Artinya hadis ini tidak bermakna bahwa sab'atu ahruf adalah 7 qiraat. Lalu kemudian apa maknanya? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi bersama. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang kemudian nanti akan diberikan, diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kita yang sekarang belajar sebagai umat Rasulullah SAW ini. Ketika Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, sebetulnya Quran ini sudah diturunkan dengan 7 huruf atau dengan 7 bentuk cara bacaan atau cara membaca. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Qur'an ini ketika pertama langsung diturunkan dengan 7 huruf atau 7 cara membaca, atau awalnya hanya 1 cara saja? Ternyata kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW yang lain, kita akan menemukan bahwa Al-Qur'an ini awalnya hanya diturunkan dengan 1 cara membaca atau harfun wahid, 1 huruf saja. Tetapi Rasulullah SAW yang memiliki sifat rahim, ya, sifat kasih sayang, mengetahui bahwa umatnya, ya, nanti para sahabat-sahabatnya dan umatnya itu akan kesulitan jika Quran ini diturunkan dengan 1 saja cara membaca. Sehingga Rasulullah
betapa pedulinya, sayangnya kepada umat Rasulullah, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah diturunkan dengan satu huruf Al-Qur'an ini, lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya, saya meminta jangan engkau turunkan Al-Quran ini hanya dengan satu cara membaca saja." Dalam sebuah hadis sebutkan, "Faqad as'alullaha mu'afatahu wa maghfirtah wa inna ummati la tatiqu dzalika." Kata Rasulullah, "Ya Allah, sesungguhnya umatku tidak akan mampu kalau diturunkan dengan hanya satu cara saja." Tsumma atahu tsaniyah. Lalu kemudian diberikan dengan dua cara. Lalu kemudian Rasulullah meminta lagi, diberikan 3 cara, sampai kemudian Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf atau dengan 7 cara membaca Al-Quran. Barulah kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Ya, maka bacalah oleh kalian mana cara membaca yang paling mudah. Jadi pertama, kenapa Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan dengan tidak hanya satu cara membaca saja? Karena Rasulullah tahu, karena Rasulullah sayang dan tahu betapa umatnya nanti akan kesulitan jika diturunkan dengan cara satu saja. Kita saja di masyarakat Indonesia misalnya gitu ya, memiliki bahasa yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi tidak semua orang mampu membaca atau berbicara dengan bahasa Indonesia. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang di kampung yang akan kesulitan. Di bahasa Sunda mereka akan sulit, udahlah ngomong Sunda aja. Bahasa Jawa juga begitu, bahasa yang lain juga seperti itu. Sehingga kalau hanya kemudian dibuat satu bahasa saja, bahasa Indonesia saja, masyarakat kita pun akan mendapatkan kesulitan kalau hanya menggunakan satu bahasa. Begitu juga cara membaca Al-Quran. Kalau seandainya umat ini diturunkan dengan satu saja cara membaca Al-Quran, maka mereka akan kesulitan. Sehingga Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan dengan berbagai macam cara membaca. Jadi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, karena kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, karena kepedulian Rasulullah kepada umatnya, dan karena Rasulullah tahu betapa umatnya nanti akan kesulitan, tidak mampu jika hanya membaca dengan satu cara saja, maka Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai macam cara membaca. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, dengan sifat rahimnya, menurunkan Al-Quran dengan 7 cara atau dengan 7 huruf. Maka kemudian pertanyaannya, 7 huruf itu apa sih? 7 huruf itu maknanya apa? Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, maka kita akan menemukan banyak sekali penafsiran, banyak sekali pandangan tentang makna 7 huruf ini. Hingga di kitab-kitab para ulama itu disebutkan paling tidak ada 40 pandangan tentang makna 7 huruf ini. Tetapi dari pandangan-pandangan itu saya mengambil beberapa pandangan saja, yang diantaranya adalah pendapat Ibnu Qutaibah dan pendapat Ibnu Al-Jazari yang menyebutkan bahwa makna 7 huruf ini adalah 7 cara membaca. Sebetulnya kalau kita lihat lagi, para ulama itu ada titik temunya, itu adalah 7 cara membaca. Walaupun ada yang berpandangan lain bahwa 7 huruf ini disebut dengan 7 bahasa, dialek, 7 dialek. Tapi yang paling kuat adalah makna 7 huruf itu adalah 7 cara membaca atau 7 wajah cara membaca Al-Quran. Apa saja? Ya, 1 ya, di Al-Quran itu nanti ada al-ikhtilaf fil harokat bila taghayyur fil makna wasur. Jadi perbedaannya perbedaan harokat. Tetapi perbedaan harokat ini tidak merubah makna dan bentuk. Jadi di Al-Quran itu ada satu kata gitu ya, yang para imam ini nanti berbeda cara membacanya.
Dari apanya? Dari harokatnya. Tetapi perbedaan harokat ini tidak menimbulkan perbedaan makna. Contohnya kata al-bukhl. Ya, contohnya kata al-bukhl. Kata al-bukhl ini bermakna pelit. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini ada imam yang membaca dengan al-bukhl. Ada imam yang membaca dengan al-bakhal. Nah, antara al-bukhlu wal bakhalu ini maknanya tidak berubah. Nah, ini salah satu bentuk perbedaan cara membaca. Ada yang membaca dengan al-bukhlu, ada yang membaca dengan al-bakhalu. Atau contoh yang lain, ada yang membaca dengan abi lahabin, ada yang membaca dengan abi lahbin. Tetapi antara abi lahabin dan abi lahbin itu tidak mempengaruhi makna. Sehingga perbedaan ini hanya pada perbedaan harokat saja. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhtilaf fil harokat ma'a taghayyur makna. Yang kedua, perbedaannya pada harokat. Cara membacanya berbeda harokatnya dan mempengaruhi makna. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah misalnya yang kita hafal bersama-sama atau sering kita dengar ayat di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jumhur imam qiraat membaca fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tetapi ada yang berbeda. Ya, siapa? Yaitu adalah Ibnu Katsir. Apa bacaannya? Fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun. Ya. Nah, ini harokatnya berbeda. Yang pertama Adamu, yang kedua Adama. Kemudian kalimatin, kalimatun. Ini harokatnya berbeda. Nah, perbedaan harokat ini mempengaruhi perbedaan makna. Inilah makna kedua dari 7 perbedaan itu. Jadi harokatnya berbeda, maknanya berbeda. Kalau yang pertama harokatnya berbeda, maknanya tidak berbeda. Yang kedua harokatnya berbeda, maknanya berbeda. Kemudian yang ketiga al-ikhtilaf fil huruf bitaghayyur fil makna duna taghyir surah. Yang ketiga adalah perbedaan pada huruf yang mempengaruhi juga adalah pada perbedaan makna. Contohnya misalnya ada yang membaca tatslu, ada yang membaca tablu. Ya. Hurufnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Kalau tadi harokat saja, ini hurufnya berbeda, maknanya berbeda. Yang keempat, perbedaan pada huruf, ya, tetapi yang berubah hanya bentuknya saja, ya. Lalu kemudian maknanya tidak berubah. Ya, jadi kalau tadi perbedaan huruf maknanya berubah, kalau ini perbedaan huruf maknanya tidak berubah. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Mayoritas imam membaca dengan huruf shad. Tetapi ada imam lain yang membaca dengan huruf shin. Misalnya siapa? Misalnya Kumbul. Kumbul membaca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hurufnya berbeda. Ya. Kemudian ada juga yang membaca dengan seperti huruf zai, diismamkan. Ihdinas siratal mustaqim. Hurufnya berubah. Tetapi perbedaan huruf ini tidak mempengaruhi perbedaan makna. Ya, jadi yang keempat, beda huruf tidak beda maknanya. 1, beda harokat tidak beda makna. 2, beda harokat beda makna. Yang ketiga, beda huruf beda makna. Yang keempat, beda huruf tidak beda makna. Kemudian yang kelima, al-ikhtilaf fil harfi, hurufnya berbeda, ya. Kemudian bentuknya juga berbeda dan maknanya juga berbeda. Contohnya asyadda minhum menjadi asyadda minkum. Ada yang membaca asyadda minhum,
ada yang membaca asyadda minkum. Maknanya berbeda bentuknya, yang tadinya muzakkar menjadi muannas, ya. Yang tadinya minkum menjadi minhum. Bentuknya berbeda, maknanya juga adalah berbeda. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam dari makna 7 bentuk perbedaan itu adalah al-ikhtilaf bit-taqdim wa bit-ta'khir. Jadi perbedaannya pada takdim wa ta'khir. Ya. Jadi kalau dalam surah Ali Imran yang terakhir itu, ya, wa qatalu wa qutilu. Ada yang membacanya wa qatalu wa qutilu, ada yang mendahulukan wa qutilu. Wa qutilu wa qutilu wa qatalu. Ini bentuk perbedaan-perbedaannya, ya. Jadi yang kelima ini perbedaannya pada mana didahulukan, mana diakhirkan. Ada yang mendahulukan qatalu qutilu. Ada yang qutilu qatalu. Ada yang fayaktulun wa yuqtalun. Ada yang fayuqtalun wa yaqtulun. Nah, ini bentuk-bentuk perbedaannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 ya. Yang ke-7 perbedaan pada az-ziyadah wan nuqsan. Jadi perbedaannya ada yang menambahkan, ada yang mengurangkan. Ada yang biasa, ada yang ada tambahannya. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah juz 1 itu wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ada yang membaca dengan bukan wa wassa, tapi wa awsa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya. Ada juga misalnya dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Membaca dengan wasari'u. Tapi ada riwayat yang lain membaca dengan apa? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Itulah bentuk-bentuk 7 macam perubahan bentuk atau perbedaan cara membaca di dalam Al-Quran yang merupakan adalah ya tafsiran, pemahaman dari hadis yang menyebutkan sab'atu ahruf. Kalau begitu bagaimana Ustadz yang ada yang membaca wadduhi, dialek misalnya. Maka kalau menurut Ibnu Qutaibah dan Ibnu Al-Jazari itu masuk kategori perubahan harokat, cara baca saja, ya, perubahan ikhtilaf fil harokat. Jadi bentuk cara bacanya berbeda. Jadi ada misalnya Imam Kisai itu membaca zawatul ya itu dengan imalah. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada yang bacanya taklil, tidak tapi wadduha seperti gitu. Wadduha bukan wadduhi. Kalau yang kita wadduha, ada yang wadduha, ada yang wadduhi, ada yang wadduha. Itu namanya taklil. Kalau fathah a, kalau kasrah i, kalau imalah itu mendekati i, kalau taklil mendekati a. Nah, cara baca ini menurut Imam Al-Jazari itu masuknya kategorinya adalah kategori perbedaan cara membaca harokatnya. Kalau itu pendapatnya dari siapa? Ibnu Qutaibah dan Ibnu Al-Jazari. Sementara Abu Al-Fadl Ar-Razi menyebutkan perbedaan itu ada 7 itu. 1, perbedaan dalam bentuk isim. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang membaca isim itu dengan mufrad, ada yang mutsanna, ada yang jamak. Misalnya walladzina hum li amanatihim, ya, amanatihim. Ada yang membacanya li amanatihim, ada yang bacanya li amanatihim. Jadi ada yang membaca dengan mufrad, ada yang membaca dengan jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan dalam bentuk fi'il. Misalnya Rabbana ba'id baina asfarina. Ya,
Rabbana ba'id baina. Rabbana ba'id. Ba'id itu menggunakan kalimat fi'il amr. Tapi ada juga imam yang membaca Rabbana ba'ada baina. Ba'ada baina. Kemudian yang ketiga, perbedaan dalam bentuk i'rab. Jadi ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Misalnya dalam surah Al-Maidah, "Idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Nah, itu cara membaca bentuk i'rabnya. Yang keempat ya, bentuk nakis seperti tadi. Ada yang baca sari'u, ada yang baca wa sari'u, ada yang baca wa wassa, ada yang baca wa awsa, ada yang baca qalut takhadha, ada yang baca wa qalut takhadha. Yang keenam adalah yang kelima, perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir tadi. Fayaqtulun wa yuqtalun, fayuqtalun wa yaqtulun. Kemudian yang keenam, perbedaan dalam bentuk tabdil, mengganti. Ada yang membaca nunshizuha, ada yang membaca nunshiruha. Ya, itu cara bacanya. Kemudian yang terakhir, kalau menurut pandangan dari Abul Fadl Ar-Razi ini adalah perbedaan dialek tadi. Nah, perbedaan dialek ini kalau menurut Abul Fadl termasuk kategori di 7 itu. Ada yang wadduha, ada yang wadduhi, ada yang wadduha, ya, seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang minalula, ada yang minalule, minal ule. Ya, jadi ula, ule, ula. Nah, itu cara dialeknya. Nah, itulah makna daripada 7 huruf ini. Dan ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelum Rasulullah wafat. Ya, dan ini untuk apa? Untuk memudahkan umatnya membaca Quran, supaya nanti pilih mana yang lebih mudah. Tetapi ini pernah terjadi, ya, sebuah kesalahpahaman. Bisa jadi seperti kita sekarang, kalau orang tidak memahami ilmu qiraat, ada orang baca seperti itu, ini bacaan apa ini gitu kan? Nah, itu sudah pernah terjadi. Ya, pada zaman Rasulullah SAW, ya, ada sahabat yang bernama Hisham. Ya, Hisham ini suatu saat dia sholat, lalu kemudian membaca surah Al-Furqan. Kemudian di belakangnya makmum, di antaranya ada sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian Umar bin Khattab menjadi makmum. Ketika menjadi makmum, ternyata kok bacaannya tidak seperti yang diajarkan Rasulullah kepada dirinya. Berbeda cara baca. Akhirnya Umar marah. Ini baca apaan ini? Wah, ini bid'ah. Ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah nih. Dia kesal, sempat pengen pengen narik selendangnya nih. Ya, selendangnya Hisham itu, tapi kemudian dia tahan sampai selesai sholat. Kemudian dipanggil Hisham, kamu tadi baca dengan bacaan seperti apa? Ya begitu. Siapa yang kamu belajar dari mana? Kamu nggak ambil bacaan dari mana? Dari Rasulullah? Nggak mungkin gitu. Karena saya baca ayat ini dari Rasulullah, nggak begitu. Ya, kamu jangan-jangan ini berbuat bid'ah. Oh tidak, saya belajar dari Rasulullah. Saya mengambil bacaan dari Rasulullah. Akhirnya kata Hisham, ya udah kalau gitu kita datang aja kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian kedua-duanya datang. Lalu Umar mengadukan, wahai Rasulullah, tadi saya sholat di belakangnya di belakangnya Hisham, dia baca tidak seperti yang kau ajarkan kepada saya. Maka kemudian Rasulullah bertanya, coba Hisham, ya, kamu baca ayat Qur'annya seperti apa? Ya, baca terus. Maka Rasulullah mengatakan, hakadha unzil. Ya, memang seperti ini Al-Quran itu diturunkan. Kemudian kamu Umar baca. Ya, dan Umar membaca, kemudian Rasulullah, hakadha unzil. Beginilah Al-Quran itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran, ya, diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan cara yang lebih mudah untuk kalian. Kata Rasulullah SAW seperti itu.
Dan itu diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Tetapi sahabat Rasulullah ini nggak semua diajarkan cara baca itu. Yang ini dialeknya nggak bisa diajarkannya dengan yang imala. Kayak orang Medan misalnya, kalau suruh bilang sepeda, pasti dia tidak akan bisa. Sepeda, ya, sepeda, sepeda, ya. Maknanya sama nggak? Sama, cuma cara bacanya. Maka sahabat belajar kepada Rasulullah SAW tidak semuanya, ya, tidak semua cara baca itu dibelajari oleh sahabat satu orang semua misalnya gitu. Semua belajar seperti itu. Tapi ini diajarkan seperti ini diajarkan seperti ini, diajarkan seperti ini. Sampai kemudian menjelang akhir wafatnya Rasulullah SAW di tahun terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu setoran. Jadi Ramadan itu Rasulullah di tahun terakhirnya setoran bacaan Quran kepada malaikat Jibril, disimak oleh malaikat Jibril, ya, lalu kemudian menyetorkan sebanyak 2 kali. Dan pada setoran yang terakhir ini, 2 kali setoran ini, ternyata di dalam riwayat disebutkan ada beberapa cara bacaan yang kemudian dinasakh atau dimansuh atau dihapus, sehingga kemudian hal itu diketahui oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama, kalau tidak salah namanya Zaid bin Sabit. Jadi permulaannya seperti itu. Dan akhirnya, ya, setelah tahun terakhir itu Rasulullah wafat, sementara ya sahabat tidak semua mempelajari cara baca itu. Yang ini bacanya begini, ini cara bacanya begini, ini cara bacanya begini, yang nanti akan menjadi setelah Rasulullah SAW wafat itu nanti ada timbul sebuah permasalahan. Bagaimanakah bentuk permasalahan yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.